Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua pengurus beserta seluruh pengurus yang berhadir yang kami muliakan, Imam masjid, orang tua kami yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT yang kami sayangi, serta ibu dan bapak, saudaraku sekalian yang tak bisa disebutkan satu persatu, tamu-tamu Allah, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak, hati saya senang. Pertama, bisa hadir pengajian. Kedua, saya tengok ibu-ibu bawa makanan, bawa minuman. Alhamdulillah. Semoga yang membawa minuman, membawa makanan, insyaAllah barakah rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi ini sodakoh di bulan Rajab. Salah satu fadilah bulan Rajab ini, ibu dan bapak, adalah memperbanyak sodakoh. Mudah-mudahan yang bersodakoh pahalanya berlipat ganda, rezekinya Allah luaskan, Allah lapangkan, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang terbaik dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, bulan ini antara miladiyah dan qamariyah ataupun hijriyah tanggalnya sama. 1 Januari, 1 Rajab. Insyaallah nanti 1 Maret tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Hakikat setiap pergantian waktu demi waktu, ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Pertama, di pagi hari Allah Ta'ala bersumpah dengan kalimat wal fajr, demi waktu fajar. Lalu dilanjutkan dengan kalimat wad duha, demi waktu duha. Bersambung kepada wan nahari, demi waktu siang. Sorenya wal asri, demi waktu asar. Malamnya adalah wal laili, demi waktu malam. Mana yang dikatakan waktu fajar? Fajar itu, ibu dan bapak rahimakumullah, diawali dengan kumandang azan subuh. Masuk kumandang azan subuh, maka itu sudah masuk waktu fajar. Maka kemudian diawali dengan salat sunat fajar. Salatnya 2 rakaat. Nama lain salat sunat fajar adalah salat sunat qabliyah subuh. Jadi salat sunat fajar dengan salat sunat qabliyah subuh, satu salatnya tapi 2 namanya. Nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lalu kapan berakhirnya? Berlanjut lagi dengan salat subuh. Salat subuh itu masih dalam kisaran fajar. Kapan berakhirnya waktu fajar itu? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, 10 menit kemudian matahari terbit disebut dengan syuruk. Salat 2 rakaat lebih kurang 10 menit setelah matahari terbit disebut dengan nama salat sunat isyraq. Jadi nama matahari terbitnya syuruk, nama salatnya adalah salat sunat isyraq. Mengerjakan salat sunat isyraq bagi mereka yang salat berjamaah subuh di masjid, lalu dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci, tidak mengerjakan hal-hal yang lara, hal-hal keduniaan. Dia duduk di majlis ilmu, ataupun dia mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, atau dia yang membaca Al-Quran, atau dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. 10 menit kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama dia membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, nilai pahalanya
sama dengan pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah tammatan, sempurna. Pada hadis yang lain sama dengan haji dan umrah bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan berakhirnya waktu isyraq? Maka kemudian 10 menit selanjutnya sudah boleh kita mengerjakan salat duha di awal waktu. Makanya kalau ibu dan bapa pergi ke Masjid An-Nabawi, jarak antara salat sunat isyraq dengan salat sunat duha itu hanya 10 menit. Maka salat sunat duha itu paling lambat dikerjakan di awal ya, bukan di akhir ya. Di awal itu sudah boleh jam 6.30. Jadi jam 6.30 itu sudah boleh salat duha. Cuman di Indonesia, ibu dan bapak, orang tak terbiasa mendengar salat duha jam 6.30 nih. Orang terbiasa mendengar salat duha itu jam 8. Padahal ada namanya salat duha di awal waktu, ada namanya salat duha di pertengahan waktu, ada namanya salat sunat duha di akhir waktu. Salat sunat duha di awal waktu, itulah 10 menit setelah waktu salat sunat isyraq. Kemudian salat sunat duha di pertengahan waktu, itulah salat sunat yang paling afdal. Jam berapa itu Pak Ustaz? Kata Nabi, ketika anak onta merasakan panas telapak kakinya. Jam berapa itu anak onta merasakan panas telapak kakinya? Lebih kurang jam 8 sampai jam 10 pagi. Kenapa disebut hanya anak onta yang merasakan panas telapak kakinya? Karena kalau disebut induk onta tak tahu lagi rasa panas. Karena dia sudah kenyang oleh rasa panas di gurun pasir tuh. Dah kenyang dengan pahitnya kehidupan di gurun pasir. Tak pengaruh dia lagi. Tapi kalau anak onta, itu masih terasa oleh dia panas telapak kakinya jam 8 sampai jam 10. Itulah sebaik-baiknya solat duha. Kapan berakhirnya waktu duha? Dulu kita selalu disampaikan waktu duha berakhir jam 11. Kalau kita rujuk kepada pendapat guru kita UAS, salat sunat duha itu paling lambat itu adalah 10 menit menjelang matahari pas di atas kepala. Matahari pas di atas kepala itu lebih kurang jam 12. Maka tarik 10 menit lebih kurang jam 11 lewat 50. Nah, itu terakhir mengerjakan salat sunat duha. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudaraku sekalian, maka ketika habis waktu duha, matahari sudah berada di atas kepala kita, maka Allah mengganti lagi sumpahnya. Apa itu? Wan nahari, demi waktu siang. Demi waktu siang. Maka demi waktu siang itu kapan berakhirnya? Ketika masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, kembali Allah Ta'ala bersumpah wal asri, demi waktu asar. Kapan berakhirnya waktu asar? Ketika matahari tenggelam di ufuk, berganti siang kepada malam, tandanya adalah diawali dengan azan maghrib. Maka setiap kematian sebelum azan maghrib, hari itu masih dihitung. Contoh orang wafat jam 6 hari ini. Jam 6 hari ini. Maka berarti kematian dia adalah hari Selasa. Tapi kalau dia mati setelah berkumandang adzan, maka sebetulnya kematiannya sudah disebut dengan malam Selasa. Sudah hitungannya malam. Mana duluan? Malam apa siang? Hah? Mana duluan, siang atau malam? Duluan malam. Duluan malam. Ya, makanya mana duluan? Hari Jumat atau malam Jumat? Malam Jumat. Maka orang yang wafat di malam Jumat, ketika azan sudah berkumandang, maka dia dapat satu keistimewaan husnul khatimah. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang
beriman kepada Allah, mati dia di hari Jumat atau malam Jumat, maka kata Nabi, illa waqahullahu fitnatal qabr. Allah menjamin dia tidak merasakan fitnah kubur. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan malam Jumat yang dekat ini ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ibu dan Bapak, ayah bunda sekalian yang saya hormati. Maka kapan berakhirnya waktu malam? Berakhirnya waktu malam, Bapak Ibu, itu adalah ketika terbit kembali waktu fajar. Bermakna dari fajar ke duha, duha ke siang, siang ke asar, asar ke malam, malam kepada terbit waktu fajar kembali, Allah Ta'ala rangkumkan seluruh itu dengan sebuah informasi very very important. Sangat penting. Apa itu? Wal asr. Innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia, kata Allah, benar-benar dalam keadaan merugi. Barulah muncul kalimat illa, kecuali. Yang tak merugi itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan mereka yang saling menasihati bil haqq, dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan mereka yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka ibu dan bapak, pelajarannya adalah pertama, mengapa waktunya asar? Karena kita ini rupanya senantiasa berada di kisaran asar. Dan tak tahu kita kapan maghribnya mengkawi. Apa buktinya Ustaz kalau kita ini asar? Ada orang malam tu masih tertawa dengan kita di masjid. Pagi berpulang ke rahmatullah. Artinya betapa tipis antara waktu asar dengan waktu maghrib dia. Ini kejadian ibu dan bapak. Salat subuh masih ke masjid. Lalu selesai salat subuh di masjid, beliau masih ikut pengajian sampai selesai. Selesai pengajian dibawanya Pak Imam pergi sarapan. Selesai sarapan beliau balik pulang ke rumah. Imam pun balik pulang ke masjid. Sesampai di rumah, istrinya rupanya lebih duluan pergi berangkat bertugas, bekerja. Ketika istrinya balik, diketok pintu rumah terkunci dari dalam. Diketok lagi tak ada suara. Akhirnya dipanggil orang sekitar, didorong pintu rumah terbuka, ditemukan suami dalam keadaan berbaring. Cuman berbaringnya itu tak lagi bisa dibangunkan. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter sekian jam yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Artinya, berarti tak lama setelah istrinya berangkat pagi itu, beliau berpulang ke rahmatullah. Tak ada yang aneh. Subuhnya aman, pengajiannya aman, pergi sarapannya aman, melepas istri pun aman, tapi rupanya ketika istri balik, dalam keadaan sudah menjadi mayit. Artinya antara hidup dan mati itu beda tipis antara asar dengan maghrib. Diumumkan oleh pegawai masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapak si anu. Disebut nama bapak ni. Datanglah pengurus marah kepada takmir masjid. Kenapa marah? Karena yang sakit parah ibu tu. Yang sakit parah istrinya. Yang diumumkan wafat suaminya. Apa kata adik yang tinggal di masjid? Memang betul Pak Ketua, yang wafat bukan ibu tu, yang wafat memang bapak tu. Kamu jangan main-main, kata dia. Ini masalah nyawa nih, kata dia. Betul Pak, diceklah ke sana. Rupanya betul, yang sakit parah istrinya, yang diumumkan wafat adalah suaminya. Artinya apa? Bagi Allah Ta'ala, mati itu bukan tergantung sakit. Mati itu tergantung kepada nyawanya telah dicabut daripada badan, roh telah dilepas dari sangkarnya.
Bahkan ibu dan bapak, saya ceramah di salah satu masjid. Sampai di sana saya tengok ada karangan bunga. Ikut berduka cita atas wafatnya Ibu Sianu, orang tua dari Sianu. Saya tengok nama anggota DPRD di situ. Saya tanya kepada jamaah pengajian majelis taklim ibu-ibu, siapa yang wafat ini ibu? Itulah Pak Ustadz, kata jamaah ibu-ibu. Ada apa? Ibu tuh Pak Ustadz tidak wafat. Ibu tuh masih hidup. Cuman memang sakit. Dikirimi karangan bunga nih. Padahal saat itu ibu tuh masih hidup. Setengah jam setelah karangan bunga ini sampai, baru ibu tuh wafat Pak Ustadz. Jadi duluan pula karangan bunga ini datang daripada orang tua wafat. Bagi Allah Ta'ala, tak ada yang payah membuat sebuah cerita kepada kita semua bahwa kematian itu a mysterious problem. Tak bisa ditebak-tebak. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, seiring dengan pergantian waktu demi waktu ini, apa sikap kita Pak Ustaz? Sikap kita pertama nih, mari memperbanyak dan meningkatkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita ini mesti banyak-banyak bersyukur. Kenapa kita ini mesti banyak bersyukur? Banyak orang yang lebih baik dibanding kita. Banyak orang yang lebih sehat, lebih kuat, lebih kaya, lebih muda dibandingkan kita. Banyak orang yang hidupnya lebih bermanfaat dibandingkan kita. Tapi mereka telah tiada. Kita ini yang kadang-kadang ada masa baiknya, ada masa tak baiknya. Sampai hari ini masih hidup juga. Betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Ada orang tiap hari baca Quran 10 juz. Berpulang ke rahmatullah. Awak entah ngaji, entah tidak, masih hidup juga sampai hari ini. Ada orang sudah bangun masjid di mana-mana. Saya ketemu ibu dan bapak. Ada seorang bapak rupanya di Pekanbaru ini, hobi dia apa? Mempersiapkan kubah masjid. Jadi asal nampak oleh dia masjid sedang dibangun, dia datangi. Kubahnya sudah ada yang berniat membangun, belum Pak Haji, saya bangun ya. Berapa biaya kubah semuanya saya nanggung. Jadi di mana-mana itu asal dia nampak masjid baru dibangun, dia spesialisasi dia kubah. Entah sudah berapa puluh, bahkan entah sudah berapa ratus masjid yang kubahnya dia sendiri bangun. Tapi mati. Awak jangankan satu kubah masjid, satu mikrofon pun belum pernah dia sumbangkan. Masih hidup juga. Tapi alhamdulillah sudah ada yang menyumbangkan teh manis, kopi manis nampaknya. Mudah-mudahan panjang umurnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya, nampaknya sampai juga nampak ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini mesti kita minum nih biar barokah. Mantap Bunda. Alhamdulillah. Jadi saya yakin ada yang sedang berpuasa, ada yang sedang mengaji nih kan. Ada yang baru siap sholat, yang jelas dalam keadaan berwudu, sedang iktikaf dalam masjid. Datang makanan, barokah yang membawa makanan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi kita ini beruntung. Orang sengaja berdoa minta umur panjang Pak, tak panjang umurnya. Sengaja dia memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Pendek usianya. Awak kadang berdoa, kadang tak berdoa. Panjang umur kita. Itu tanda apa tuh Ustaz? Pertanda ibu dan bapak salah satu orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, dua nikmat yang selalu didustai oleh umat manusia. Apa nama nikmat yang selalu didustai oleh umat manusia itu? Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kesempatan ini salah satunya umur yang panjang. Jadi dengan umur yang panjang ini, Bapak Ibu mohon maaf, kalau kemarin ke masjidnya baru setahun, kalau Allah kasih jatah 3 tahun ke depan, 4 tahun jadinya ke masjid. Ya kan?
Kalau hari ini membawa teh manis, baru mulai misalnya kan, saya tidak tahu pula selasa sebelumnya kan, maka berarti kalau panjang umurnya 10 tahun ke depan, masih ada jatah 10 tahun ke depan insyaAllah membawa makanan ke masjid. Alhamdulillah. Jadi setiap umur yang panjang itu adalah kesempatan. Maka doa minta umur panjang ada. Doa minta mati ada? Tak ada. Doa minta mati tak ada. Marah Nabi kalau kita ni meminta-minta mati. Yang ada itu Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkan umur kami. La yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabah. Kata Nabi. Jangan kalian meminta-minta mati karena kalian tak siap menghadapi musibah. Tak boleh oleh Nabi kita meminta-minta mati. Yang ada itu meminta umur panjang. Yang selama ini kurang terperhatikan anak, dengan umur panjang ini terperhatikan anak. Yang selama ini, mohon maaf, istri belum terbina. Dengan dikasih umur panjang nih, masih ada kesempatan membawa istrinya hadir ke pengajian. Jangan hanya di masjid, sabirin, banyak pengajian tempat lain. Apalagi bapak ibu yang sudah pensiun. Kalau perlu bolak-balik, cari tempat-tempat pengajian. Di mana ada pengajian, di situ bapak ibu singgah. Kalau sudah pensiun itu apa betul nak dicari lagi? Ibu-ibu ajak suami ibu mendengarkan pengajian. Di mana ustadz ini mengaji, datang ke pengajian itu. Di mana ustazah ini mendalamkan tentang fikih wanita, hadir ke situ. Tak ada satu pun majelis yang bisa menghadirkan lebih baik daripada 100 rakaat salat, kecuali nama majelis itu majelis ilmu. Maka duduk kita di situ. Ini tak berapa lama lagi bulan suci Ramadan. Ya kan? Bulan suci Ramadan ni jangan banyak tidur. Kita di bulan Ramadan itu mestinya memang kurus kita dibuatnya. Kok bisa kurus Pak Ustaz? Pertama tak makan. Yang kedua makan menjadi 2 kali cuman. Pagi, subuh, manalah kita berselera makan. Berbuka sedikit cuman kita makan. Tapi anehnya ada orang makin puasa, orang makin bertambah badan dia. Karena rupanya subuh tak berubah makan dia ketika sahur tu. Makan malam dia 2 kali lipat ketika berbuka. Tambah pula ada pula jatah makan malam sekali tengah malam tu. Lepas pulang tarawih. Patutlah. Belum lagi puasa. Belum lagi 2 kali lipat pembiayaannya. Jadi rupanya orang sebahagian itu semakin Ramadan, semakin berlipat pengeluaran. Ini salah ini. Belajar kita selama Ramadan ini, memang makan pun dikurangi. Tambah lagi apa satu lagi? Tidur pun dikurangi. Jadi kemana saja kita Pak Ustaz? Sebanyak ini wirid pengajian. Tak hanya pengajian santapan rohani Ramadan. Tak hanya pengajian kuliah subuh, kuliah zuhur. Ada lagi namanya kajian duha. Buat didikan pesantren kilat. Buat itu pembinaan anak-anak remaja. Hadirkan mereka ke masjid. Jangan ditumpuk-tumpuk uang masjid. Uang masjid digunakan sebaik mungkin untuk pembinaan. Coba bayangkan kalau 10 hari pertama itu, atau mulai malam ketiga, atau mulai hari ketiga puasa, sampai hari ke-10 itu, tiap hari acara. Tiap hari acara. Buat acara pelatihan penyelenggaraan jenazah untuk bapak ibu. 2 hari. Buat lagi tahsin Quran. 5 hari berturut-turut. Buat lagi pembinaan remaja masjid. 1 hari full. Buat macam-macam nak dibuat. Pokoknya selama Ramadan tu acara. Ini pahalanya luar biasa. Hingga kemudian sodakoh orang tu mengalir dia. Jangan disimpan-simpan duit. Tapi keluarkan duit itu terus. Keluarkan terus. Kenapa harus dikeluarkan? Agar sodakoh ini mengalir pahalanya dengan segera kepada orang yang bersodakoh. Itu. Jadi
makin cepat sedekah itu dialirkan lagi. Nah, itu makin banyak dia. Saya menengok ini, mohon maaf ini bukan kepada pengurus As-Sabirin. Saya menengok di beberapa tempat, jadi seolah-olah dana ini tak boleh diganggu-gugat. Karena kalau dana ini sangat menggantung kepada pencapaian. Tahun ini berapa pencapaian, tahun ini berapa pencapaian. Lalu dana tidak diusik-usik. Dana itu jangan disimpan-simpan, terus putar. Agar sedekah ini terus mengalir. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bahkan di malam-malam tertentu, kan ada nuzul Quran tuh bang. Nah, kalau perlu, yang mengisi itu hadirkan ustadz-ustadz yang terbaik. Jangan takut mengeluarkan biaya apapun untuk keperluan masjid. Jangan kita takut. Karena infak sedekah itu justru bergunanya untuk dikeluarkan, bukan untuk disimpan-simpan. Nah, karena ibu dan bapak rahimakumullah, saya banyak menengok. Nih, mohon maaf ini di beberapa tempat saya menengok. Dana sampai ratusan juta, tapi apapun tak berganti-ganti. Apapun tak diperbaiki, yang sampai. Sedekah itu tak berputar, sedekah tak mengalir. Nah, mudah-mudahan dengan diputar terus, insya Allah mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pahala yang mengelola? Apalagi orang mengelolanya. Macam-macam pengurus masjid itu Bangkawi, besar pahalanya. Semakin nyaman orang ke masjid, makin ramai orang ke masjid, siapa yang paling besar pahalanya? Bukan penceramah, pengurus masjid. Pengurus masjid ini, setiap orang yang salat asbab informasinya. Setiap orang yang salat asbab pelayanan kebersihan masjid yang diperintahkan olehnya. Asbab air mengalir tepat waktu, asbab perintahnya, maka seluruh orang yang memakai asbab kebaikannya itu mengalir pahalanya kepada dia. Ini yang disebut oleh Nabi, sedekah yang sifatnya yu'inu dzal hajatil malhuf, menolong urusan orang banyak, maslahatul ammah, kepentingan orang banyak. Nah, jadi syukur mesti kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selain kita syukuri, ibu dan bapak, apa yang kedua? Mari kita ini memperbanyak mengingat mati. Harus kita ini sering-sering mengingat mati. Mengapa sering-sering kita ingat mati ini Pak Ustaz? Karena orang yang banyak mengingat mati, ada dua kebaikan yang dia dapat. Fama min abdin aktsara dzikrahu. Tidak ada seorang pun hamba Allah yang banyak mengingat mati, illa ahyallahu qalbah, kecuali Allah hidupkan hati. Jadi hati kita ini akan hidup kalau kita ini banyak mengingat mati. Wa hawwana 'alaihil maut. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati akan dimudahkan dia saat matinya. Mudah-mudahan kita ini yang hatinya hidup, kematiannya dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu dan bapak, bagi orang yang hatinya hidup, tidak ada satu pun peluang yang tidak menjadi amal ibadah. Seluruhnya amal ibadah. Yang paling kecil Ustaz, walaupun dia menengok sampah, hanya sampah yang nampak oleh dia. Hanya duri ditengok oleh dia, itu pun menjadi amal ibadah. Hanya paku yang nampak oleh dia, sudah dilewati dia karena dia nak cepat-cepat ke masjid. Nampak oleh dia paku menjongkek di jalan itu. Sudah dia lewati, tak tenang hati dia. Berbalik dia kembali ke tempat paku itu, untuk mengambil paku itu, lalu membuang ke tempat yang lebih aman. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemukan dahan berduri, siapa yang menemukan paku, siapa yang menemukan seng tajam, siapa yang menemukan kaca pecah di jalan, fa akhadahu, lalu dia mengambil paku tu, dia mengambil seng tu, dia mengambil kaca yang pecah tu, dia mengambil duri yang tajam tu, fasyakarallahu lahu, Allah yang berterima kasih langsung kepada dia. Caranya Pak Ustaz, faghafara lahu,
Allah ampunkan dosa-dosa dia. Masya Allah. Jadi rupanya orang membuang duri di jalan itu diampunkan dosanya. Kita selalu membahas tentang salat sunat taubat. Kita tidak tahu rupanya membuang sampah di jalan itu, Pak Ketua, rupanya diampunkan dosa. Ya kan? Saya bertemu beberapa orang di beberapa tempat pengajian. Urusan piring-piring kotor, ada orang-orang tertentu yang ahlinya. Pokoknya asal ada piring kotor, tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia langsung ambil alih. Ada orang begitu. Urusan sarapan di pagi hari, kajian Ahad subuh. Dan ada tuh sarapan disiapkan. Memang dia yang menghidangkan, dia yang sibuk-sibuk. Orang lain menganggap ini hanya amalan muamalat. Tidak, Pak. Ini amalan yang sangat dahsyat. Bahkan ada orang-orang tertentu, dia sengaja datang ke masjid hanya untuk membersihkan toilet-toilet yang kotor. Dia datang ke masjid hanya untuk mencek ada enggak toilet yang kotor. Asal toilet itu kotor, dia bersihkan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak sekali ladang amal. Kapan ladang amal itu nampak oleh kita? Nah, kalau kita nih ingat betul kalau kita akan mati. Kalau tidak kita tahu kalau kita akan mati, tak peduli kita. Serahilah. Malah tak mau hati kita tuh. Tak mau dia. Mohon maaf ini. Jangankan menyengaja lagi. Tikar sholat aja mereng, tak mau dia meluruskan. Mereng tikar sholat nih sejadah nih Anda mau dia meluruskan. Bebingkah kadang-kadang di tengah tuh Anda mau dia menarik. Itu namanya ketidakpedulian. Kapan orang tidak peduli? Ketika orang masih yakin hidupnya lama. Orang kalau yakin hidupnya lama, apa? Kepeduliannya kurang. Tapi kalau orang yakin dia akan mati, jangankan nengok sajadah bebingkah, Al-Quran berdebu tuh, bukan pegawai masjid dia panggil. Memang feeling kebaikan dia tinggi. Menengok Al-Quran tak rapi saja, tangan dia langsung bergerak. Tanpa harus menyuruh orang. Kenapa? Ketika dia menyuruh orang, maka yang dapat pahala terbesar orang. Tapi ketika dia yang langsung mengeksekusi ide dia, maka yang dapat pahala yang paling besar itu dia. Begitu ibu dan bapak orang yang selalu ingat mati itu. Nampak oleh dia, ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anak sibuk bermain-main. Padahal kalau dia mau, dia cukup langsung masuk saf, karena dia sudah terlambat. Dia cukup langsung masuk saf, langsung sholat. Baik itu Ustaz, baik. Tapi alangkah lebih baik, dia tenangkan anak-anak itu dulu. Setelah dia tenangkan, baik-baik kalian ya, nenek mau sholat ya. Langsung dia masuk ke dalam saf, dia langsung sholatnya. Apa yang dia dapatkan? Pertama dia dapat pahala sholatnya, pahala mendidik anak-anak, yang ketiga pahala menenangkan orang dalam sholat berjamaahnya. Ini baru akan muncul ibu dan bapak, kalau memang orang itu ingat mati. Jadi rupanya ingat mati itu memotivasi kita berbuat baik. Malas dia datang ke penyelenggaraan jenazah karena badan terasa capek-capek. Kapan orang badan capek tapi mau datang menghadiri penyelenggaraan jenazah? Kalau dia ingat mati. Karena kalau hari ini si A yang wafat, kan sebentar lagi dia. Kita ini selalu dilepas oleh orang dengan sebuah pertanyaan. Apakah si Anu ini orang baik? Kita sebut dia tak baik. Payah awak sebut dia baik, belum tentu dia baik. Mana yang asli itu Pak Ustadz? Memang orang tanpa ditanya pun mengatakan dia baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah tuh mengalami hal macam tuh. Oh si Anu itu orang baik Pak Ustadz. Kadang Ibu dan Bapak rahimakumullah, mohon maaf saya nih. Orang yang tak kenal dengan dia. Saya pernah beberapa kali Pak Ketua, berhenti saya di sebuah perjalanan.
ikut takziah, saya tak kenal sama orang tuh. Saya ikut takziah, orang yang saya tak kenal. Mengapa Ustadz berhenti ikut takziah? Karena saya penasaran, kenapa ramai betul orang? Jadi menengok orang yang datang begitu ramai, saya pun berhenti. Orang pun tak kenal saya. Karena di tempat-tempat yang saya di situ tak pernah ngisi. Saya duduk di situ, saya dengarlah cakap-cakap orang. Apa di antara cakap-cakap mereka? Memang si Anu ini orang baik. Rupanya kalau orang baik itu, salah satu rahasia yang Allah tunjukkan, ketika kematian itu ramai orang yang datang. Ramai orang yang datang. Disitulah kita belajar. Makanya kafa bil mauti wa'izan. Mati itu pelajaran, Pak. Ada orang menurut kita tidak soleh. Mungkin menurut kita dia biasa-biasa saja. Tapi buktinya ketika dia mati, Allah gerakkan hati orang banyak datang. Ketika dia wafat itu. Salat jenazahnya ramai, Pak Ketua. Yang memandikan dia ramai. Ada salah satu ketua pengurus masjid di Jalan Arengka nih, itu sebanyak-banyaknya orang masuk ke tempat dia dimandikan itu. Saya menengok orang ramai tempat mandi baru sekali itu. Ramai sekali. Orang nak berebut memandikan tapi tidak bisa. Karena saking penuhnya. Berebut orang nak memandikan beliau. Cerah wajahnya. Nah, jadi kalau dapat kita nih cerah juga wajah kita saat wafat. Tentu orang yang menyebut kita, memang beliau ini orang baik Pak Ustaz, memang beliau orang baik, memang beliau orang baik. Iko ndak datang dan satu kok. Kalau kana-kana ya Ustaz itulah ya ajal Pak Ustaz dulu gaya kok Pak Ustaz pemberang minta ampun. Nah, kan itu yang kita hindarkan ya. Itu yang kita hindarkan. Kalau dapat siapapun ngomong dia orang baik, 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 baik. Saya tengok tuh ada salah satu teman anak saya di pondok itu ibu dan bapak. Teman anak saya ini kebetulan wafat ibu dan bapak rahimakumullah di Mesir. Wafat di Mesir malam-malam mungkin yang namanya anak muda. Lapar beliau cari makanan. Cari makanan, kecelakaan, wafat. Itu anak saya pun ikut men-share informasi ini. Saya tengoklah komentar kawan-kawannya. Ya Allah, merinding saya. Anak usia 19 tahun, tapi kawan-kawannya mengatakan, kami bersaksi kamu orang baik, kami bersaksi kamu orang baik, kami bersaksi kamu orang baik. Semua orang berkata dia baik. 19 tahun. Awak 91 tahun belum tentu semua orang mengaku ya baik. Padahal lapueh dah hidup di dunia kan. Kadang umur itu hanya menjadi kebanggaan. Bukan cakap sombong Pak Ustadz, sekampung kau tinggal ambo surang lah yang umur 90 Pak Ustadz. Tapi tidak juga aku orang-orang baik. Ini 19 tahun. Orang semua mengakui dia baik. Masya Allah, tabarakallah. Sama dengan, mohon maaf, ada anak kita yang wafat di, mana tuh? Mohon maaf yang sampai dikubur itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Di kayu tanam itu, apa namanya? Nia ya. Itu kan anak tuh rupanya luar biasa. Guru-gurunya mengatakan dia baik, rupanya mengajinya bagus, cuman kematiannya memang ibu dan bapak rahimakumullah, memang kuat pula cobaan orang tuanya. Tapi kemudian seluruh orang berkata dia orang baik. Seluruh orang menjadi perhatian oleh orang. Padahal mungkin banyak orang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi Allah tunjukkan salah satunya. Dia ini menjadi perhatian semua orang. Semua orang mencari pelakunya. Semua orang marah dengan pelakunya. Nah, jadi kalau orang itu baik, ibu dan bapak, asbab kematian itu memang takdir masing-masing. Takdir masing-masing. Tapi manusia itu baik, tak bisa kita pungkiri. Kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang mengakui kita orang baik. Dan memang kita mati dalam keadaan baik. Ya kan? Mati sedang berbuat baik. Mati habis gotong royong itu baik. Ya kan? Mati sedang, mohon maaf, menjadi imam. Sholat berjamaah baik.
Mati ketika, mohon maaf, sedang bersedekah, baik. Jadi kalau bisa kita ni mati dalam keadaan beramal kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekali lagi, keinginan manusia itu beramal hanya akan muncul kalau dia tahu dia akan mati. Kalau tidak tahu dia akan mati, tak mau dia beramal. Wa hawwana 'alaihil maut. Orang yang ingat mati itu dimudahkan kematian. Kadang wafat sedang mendengarkan pengajian. Lewat bakul di depan beliau, diulurkan uang sedekah ke bakul. Belum sampai tangan ke bakul. Tangan terkulai, kepala terkulai. Dalam keadaan lepas solat subuh berjamaah. Dalam keadaan sedang masih berwuduk insyaAllah. Dalam keadaan sedang bersedekah. Sedang mendengar pula majlis ilmu. Bayangkan itu. Macam itulah rindunya kita kematian itu. Itu tidak jauh dari tempat kita ni kejadian itu. Orang yang wafat macam itu, Pak Haji, tak jauh di tempat kita ni. Jadi kalau kita ni banyak mengingat mati, maka mati pun kita mudah. Mudah-mudahan kita ni mudah kematiannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sedang solat, sedang mengaji, sedang mendengar pengajiannya kan. Bukan yang malam ini nih. Tapi sedang berbuat kebaikan. Itulah kerinduan kebanyakan orang. InsyaAllah kita salah satunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat disampaikan Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tak ada pertanyaan. Memang kalau kopi terhidang nih. Ya kan? Iya. Pemahaman kita baik. Itulah guna. Dan saya menengok tak ada yang mengantuk malam ni. Inilah. Terbuka mata tadi buatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak, Ayah Bunda sekali lagi yang membawa makanan minuman, insyaallah barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khair jazaa. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.